Selamat siang Bapak Ibu dosen, saya Konterius Naik, guru agama Katolik SMPN 2 ASIS Selatan Satep, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Hari ini tanggal 8 Oktober 2025, saya telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, proses pembelajaran di kelas dapat disaksikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, syukurlah, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang di depan. Maria teladan hidup umat. Nah, yang pertama tujuan yang mau kita capai hari ini itu ada 4 ya. Menjelaskan 3 wujud cinta Maria kepada Allah, sesama dan keluarga. Kedua, menunjukkan sikap iman dan kasih Maria dalam istilah kabar gembira, Kana dan di bawah salib. Membedakan antara penghormatan kepada Maria dan penyembahan kepada Allah. Dan terakhir menyusun refleksi. Seringkali kita mencampur adukan antara menyembah dan menghormati. Orang tuduh, orang di luar kita tuduh, orang Katolik itu menyembah Maria loh. Pernah dengar tidak? Patung kok disembah, patung kok dihormati, disembah dan lain-lain. Padahal menurut ajaran kita, patung itu kita tidak pernah sembah. Yang kita sembah siapa? Allah. Yang kita sembah itu Allah. Sedangkan patung Bunda Maria dan lain-lain itu adalah bagian dari devosi atau penghormatan ya. Baik, lanjut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa dulu. Baik, jadi itu doa. Baca. Baik, terima kasih Jerry atas doanya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, menurut kamu di gambar itu siapa sih? Menurut kamu? Kan semua tahu kan Bunda Maria. Bagi kamu Bunda Maria itu siapa sih? Yesus. Karena kamu ada 8 orang, maka saya siapkan kamu 8 pertanyaan. Saya mau kita undi dulu ya. Pakai undi lebih elit. Tunggu. Saya pakai spinning ball. Satu lagi. Ayo. Ayo. Siapa ini? Aileen. Biar tahu yang ini karena satu surat ini. 3. Bulan apa yang secara khusus didedikasikan untuk menghormati Maria dalam doa Rosary? Lihat ke sana ke kamera. Bulan apa? Bulan Mei dan bulan? Benar? Benar. Mantap. Putar lagi. Oke, minta pertanyaan Anda. Sebutkan satu sikap Maria yang bisa diteladani dalam hidup. Sikap Maria yang patut kita teladani adalah rendah hati, taat dan setia. Pas? Masih ada yang lain? Pas. Oke, terima kasih. Nomor 5. Devosi yang paling populer untuk menghormati Maria dan doa. Devosi itu untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menghormati Maria itu apa contohnya? Kau biasa buat selama berdosa itu apa? Beramal rajin dan pergi berziarah ke Maria. Apa lagi? Yang dilakukan bulan ini? Berdoa setia. Masih ada? Pak, oke, terima kasih Obi. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pengantar yang akan membawa kita masuk lebih dalam ke materi yang sesungguhnya. Baik, kita akan mendalami 3 teks ya. 3 teks, tapi hanya dari 2 penulis, Lukas dan Yohanes. Saya akan membagi kamu dalam
dua kelompok 4 orang saja. Tetapi sebentar nanti ada refleksi pribadi. Oke, tugas kamu adalah mengisi jawabannya di sini ya. Saya sudah siapkan. Kalian isi jawabannya di sini. Nanti jangan lupa tulis anggota kelompok kalian. Ini. Dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena kita dikejar waktu. Oke? Tidak bisa berlama-lama. Sudah semua? Sudah. Baik, sekarang saya minta kamu untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman Aileen saya berikan kesempatan. Peristiwa kabar gembira, sikap cinta Maria, sikap taat dan setia. Bagaimana saya meladeni di sekolah, taat terhadap peraturan sekolah. Peristiwa pesta Kana, sikap cinta Maria, sikap melayani. Bagaimana saya meladeni di sekolah, melayani teman. Peristiwa Maria, sikap cinta Maria, sikap sabar dan tabah. Bagaimana saya meladeni di sekolah, sabar dalam mengikuti pelajaran. Oke. Bayangkan jika seluruh warga sekolah meladeni cinta Maria, tuliskan bagaimana wujud sekolah penuh cinta yang kami impikan. Wujud sekolah yang kami impikan dalam meladeni cinta Maria dengan saling menghormati, rendah hati, tidak sombong, saling melayani antar sesama. Tuliskan 3 sikap Maria yang ingin kamu teladani dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling melayani. 2. Rendah hati. 3. Sabar dan taat. Terima kasih teman Aileen. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kami berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Oke, kelompok 2 ada yang mau bertanya dari hasil diskusi mereka? Mungkin ada yang kurang di mana ke? Ada bolong di mana ke? Bagaimana kita? Tidak ada yang bertanya? Jerry? Pas? Tidak ada yang bertanya? Pas. Oke, mereka pas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya kita akan lihat, kita akan dengar bersama laporan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih. Ayo. Boleh. Oke. Kelompok 2 mengutus 2 orang saja. Baik, silakan Obi. Jangan tolong dengar kalau ada yang kurang tolong beritahu. Selamat pagi Krista dan Robi. Terima kasih atas waktu. Peristiwa kabar gembira, sikap cinta Maria, kita terima
22. Ada yang mau bertanya dari 21? 21? Pas? Ada yang mau bertanya? Apa? Iya, oke, Afri, dia tanya. Tanya, Afri. Saya mau bertanya, di rela berkorban itu bagaimana cara melakukannya? Oke, maksudnya bukti konkret dari rela berkorban itu apa? Contohnya, misalnya kau rela panjat pohon demi panjat kelapa demi ambil buahnya dan minum airnya untuk seseorang begitu atau begitu bagaimana? Bagaimana? Contoh dari rela berkorban itu apa? Apa? Suara besar karena kita mau direkam. Contoh rela berkorban apa contoh? Apa contohnya? Oh sudah, salah benar aja sudah, injak sudah. Rela berkorban contohnya menolong teman yang disakiti oleh orang lain. Oke, menolong teman yang disakiti oleh orang lain. Masih ada? Tambah lagi, itu baru satu, banyak sekali. Kamu tidak ingat kita minta donasi kemana-mana yang untuk korban bencana, jalan jauh keliling-keliling, kau ingat tidak? Yang kita minta donasi untuk Lautobi itu, yang kita jalan capek-capek, ingat tidak? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Masih ada? Krista masih ada? Oke, rela berkorban, mencari donasi, mencari bantuan untuk sesama yang lain yang tertimpa bencana. Pas? Tambah lagi? 3. Oke, terima kasih untuk. Oke, semua jawaban yang kalian berikan itu benar adanya. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Hanya yang berbeda adalah bagaimana cara pandang kita terhadap suatu masalah, suatu pertanyaan itu beda-beda. Oke? Baik, sebagai kesimpulan akhir, saya ingin mengajak kamu untuk melihat ini ya, penentuan. Ini bukan sesuatu yang baru, ini hanya mengulang kembali jawaban yang kalian sampaikan di sini ya. Baik, kita sama-sama. Oke, yang pertama, Maria, judulnya adalah Maria Teladan Hidup Umat Beriman. Mari kita belajar tentang Bunda Maria sebagai teladan sempurna dalam hidup beriman yang menunjukkan kepada kita bagaimana hidup sesuai kehendak Allah dengan penuh kasih dan ketaatan. Maria itu mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang seturut kehendak Allah. Dia ajarkan kita. Pokoknya bayangkan saja bahwa ini ada gambar malaikat Gabriel dan Bunda Maria ya. Fiat Maria yang mengubah dunia. Ini sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata fiat itu berarti jadilah ya. Fiat voluntas tua, biasanya orang dalam bahasa-bahasa Latin yang sering kita temukan di lagu-lagu orang bilang fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria tentang rencana Allah, Maria tidak ragu atau takut. Dengan iman yang teguh yang menjawab ya kepada Allah. Meskipun dia bertanya-tanya, bisa ini belum bersuami, kenapa saya harus hamil? Karena bagi orang Yahudi, kalau hamil di luar perkawinan itu dianggap sebagai kutukan. Hukumannya dirajam, dilempar di batu sampai mati. Tapi beruntung Tuhan Allah itu tidak tega. Respon Maria bukan hanya sekedar persetujuan, tetapi penyerahan diri yang total. Ia mempercayai Allah sepenuhnya, meskipun tidak memahami sepenuhnya bagaimana rencana itu akan terjadi. Inilah teladan iman sejati bagi kita semua. Ini Maria hadir dalam karya keselamatan. Yang pertama itu pernikahan di Kana. Seperti yang kalian tunjukkan bahwa Maria memperhatikan kebutuhan orang lain dengan meminta bantuan Yesus ketika anggur habis. Apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah. Maria menunjukkan kepeduliannya kepada sesama. Dan sikap-sikap itu sudah kami tulis di LKPD.
bantu teman, buat ini, buat itu, dan lain-lain. Berikut, di kaki salib. Maria berdiri di kaki salib setia mendampingi Yesus hingga saat terakhir. Bahkan dalam penderitaan, ia tetap hadir dan menjadi teladan Kristen yang luar biasa. Kalau kamu mau lihat sikap Maria, kita pulang ke rumah, lihat ibu kita ya, mama kita. Karena mama kita kalau kita sakit tidak mungkin dia tinggalkan kita sendirian. Apalagi marah-marah, kau ini jadi beban saya kerja dari setengah mati, kau sih tidur kau sakit, tidak mau mati saja, kau tidak mungkin dong. Benar tidak? Kalaupun sampai muncul kata gitu mungkin sudah capek sekali mama itu. Benar tidak? Kalau sudah capek sekali mungkin. Lalu, ini Maria sebagai hamba baru. Terima kasih jawaban tadi. April tadi. Ini ada simbolnya ada. Maria sebagai hamba baru itu ada simbolkan apel dan di sebelah itu bunga lili ya, apel. Maria sebagai hamba baru. Hawa manusia lama itu tidak taat pada perintah Allah, menolak rencana Allah, membawa dosa ke dunia, mencari kepuasan diri sendiri. Ya kan dia tergoda dengan rayuan iblis tuh. Kalau kau makan ini, kau akan jadi seperti ini. Kan itu rayuan mau tuh. Karena tidak. Kalau kamu besok-besok dirayu oleh seseorang itu hati-hati. Bisa juga rayuan mau itu bahaya. Makanya butuh waktu untuk kaji. Benar atau tidak ini? Jangan sampai dia mau hancurkan saya. Lanjut. Kadang-kadang orang kalau dengar kata-kata ini itu langsung melayang. Itu tidak ada saya. Kalau tidak sudah terbang kemana. Oke. Hawa, Maria sebagai hamba baru, manusia baru. Dia taat sepenuhnya pada Allah, menerima rencana Allah dengan sukacita, membawa keselamatan melalui Yesus, mengutamakan kehendak Allah. Ada perbedaan antara keduanya. Lalu, mengapa disebut Hawa baru seperti yang sudah dikatakan oleh Afil tadi? Dia membalikkan ketidaktaatan Hawa. Jika Hawa membawa dosa, Maria membawa juru selamat. Inilah mengapa Maria begitu istimewa dalam rencana keselamatan Allah. Kita akan lihat sikap-sikap yang Maria yang patut ada. Yang pertama itu seperti yang jawaban sudah kalian berikan, taat pada Allah. Maria selalu mendengarkan dan mengikuti kehendak Allah bahkan ketika tidak mudah dipahami. Ini disuruh untuk mengandung seseorang yang kita tidak pernah tahu ke depannya menjadi apa, kita tidak pernah tahu. Lalu setelah sudah membesarkan, dihadapkan satu peristiwa sulit, mati di hadapan dia sendiri, disaksikan oleh dia sendiri bagaimana sakitnya. Berikutnya, tidak usah pikir jauh-jauh bagaimana kalau orang yang kita kasih dianiaya di depan kita lalu mati di depan kita, bagaimana? Pokoknya sih bisa bayangkan itu sakitnya bagaimana, rasa sakitnya kita tahu. Yang berikut, rendah hati. Meskipun dipilih Allah, Maria tetap merendah dan menyebut dirinya hamba Tuhan. Tidak mungkin, saya ini sudah dipilih Allah, kalian harus hidup seperti saya, lihat saja. Atau pamer di media sosial, mungkin tidak di media sosial waktu itu ya. Kalau media sosial mungkin sudah Pak Maria suka, misalnya Maria seperti manusia zaman sekarang yang suka selfie. Konten kreator ya di pro semua disuruh pamer, tapi Maria tidak seperti itu. Ini juga kita juga meneladani Maria di dunia digital ya. Tidak semua hal harus dipamer ya. Ada hal yang menjadi privasi kita tidak perlu dipamer. Ada orang yang ketika ada masalah misalnya kebakaran ambil video foto, kan? Butuh pertolongan ini. Hanya karena mau konten, jadi tidak lupa beri pertolongan lewat HP supaya dia viral atau posting tentang kematian seseorang lalu jambang luas. Itu kan kurang ajar ini sebenarnya. Kau menggunakan rasa berita duka orang lain untuk mencari popularitas itu kurang ajar. Berikut, setia hingga akhir. Maria mendampingi Yesus dari kelahiran hingga kematian di salib dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kalian pilih dalam kami setia Bapak. Kesetiaan kami di sekolah yang pertama kami mengikuti semua kegiatan di sekolah dari awal sampai akhir, mengikuti semua proses pembelajaran dari pembukaan sampai penutup. Sabar. Makanya Pak Vino bilang spiritualitas pantat itu harus kuat duduk-duduk. Ilmu itu harus kuat, harus butuh perjuangan. Tidak mungkin kita duduk-duduk saja macam komputer diprogramkan langsung semua informasi masuk, tidak mungkin. Ya namanya kita manusia kan informasi harus butuh proses, tidak mungkin masuk dengan sendirinya. Berikutnya, peduli pada sesama. Maria selalu memperhatikan kebutuhan orang lain seperti yang ditunjukkannya di pernikahan di Kana. Bukan pernikahan di Kana, bahkan di dalam hidup kita sekalian
sekarang ini Maria masih menyertai kita, memberikan campur tangan melalui doa-doa kita, permohonan kita untuk dihantar kepada Yesus. Berikutnya, meneladani Maria dalam hidup sehari-hari. Sebagai siswa kelas 9, kalian dapat meneladani Maria dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Begitu adalah cara praktis. Yang pertama itu taat kepada guru dan orang tua. Seperti Maria taat kepada Allah, kita dapat menunjukkan ketaatan pada orang tua dan guru dengan mendengarkan nasihat mereka dan melaksanakan tugas dengan baik. Kalau hari ini sudah dengar bahwa Maria itu mengajar kita taat. Kalau bapak bilang pergi kasih makan babi, pergi. Guru bilang kerjakan tugas, kerja. Bayar uang sekolah, bayar. Jangan tuntut hak tapi bajunya tidak buat. Itu kan tidak ada. Berikutnya, setia dalam doa harian. Maria adalah wanita doa. Kita dapat meneladani rutin berdoa, baik doa pribadi maupun doa rosario untuk mendekatkan diri pada Yesus. Doa rosario itu puncak kita kepada Yesus. Dengan kita berdoa rosario kita semakin dekat dengan Yesus. Karena di dalamnya kita merenungkan misteri-misteri tentang Yesus, mulai dari misteri apa? Misteri apa saja yang kita renungkan selama rosario? Satu, apa? Apa? Misteri apa kamu kita berdoa? Misteri apa? Gembira. Berulang misteri gembira. Lalu? Hah? Oh, terang belum apa misteri sedih. Terang, lalu sedih dulu, baru mulia yang terakhir. Setelah semua perjuangan lewat, baru kita dapat yang mulia. Lanjut, seperti Maria yang peduli pada pengantin di Kana, kita dapat membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar atau masalah pribadi. Nah, refleksi pribadi nanti ini ada ini. Dan saya minta kamu untuk menulis. Refleksi pribadi, komitmenku meneladani Maria. Setelah mempelajari Maria, tuliskan ini di bawah sini. Ini saya akan bagi untuk kamu. Satu-satu, mas-mas. Terus mas-mas ya. Di bawah itu ada penilaian dari centang. Kalau sudah ditulis nama sebelah atas, saya selalu bagi yang beri nama. Ditulis yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kita lanjut ya. Setelah kalian menulis refleksi pribadi, dan saya kira kalian sudah sangat menghayati soal konsep cinta yang sejati, keren-keren semua nih. Ada yang setia, sabar, rela berkorban, dan semoga apa yang kalian tulis ini kalian terapkan di rumah. Jangan terapkan pada orang-orang tertentu, semua orang yang pilih-pilih. Oke, kita lanjut ya. Kita akan lihat fokus kita adalah doa rosario yang kita jalani selama bulan ini. Jalan menuju Yesus melalui Maria. Doa rosario adalah salah satu cara terbaik untuk meneladani Maria dan mendekatkan diri pada Yesus. Dalam doa rosario kita merenungkan misteri kehidupan Yesus bersama dengan Maria. Pertanyaan, mengapa terang tidak dicantumkan di sini? Kan poinnya adalah di sini adalah kata kunci adalah kita merenungkan misteri kehidupan Yesus bersama dengan Maria. Lalu terangnya, terang itu ada Maria tidak dalam peristiwa terang? Tidak ada tuh. Hanya fokus pada karya Yesus saja. Jadi Maria tidak ada. Nah, kita lihat merenungkan kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus, termasuk peran Maria sebagai ibu yang penuh kasih. Merenungkan penderitaan Yesus dan bagaimana Maria setia mendampinginya hingga wafat di salib. Merenungkan kebangkitan Yesus dan kemuliaan Maria yang diangkat di surga. Baik, kita lanjut. Maria dalam kehidupan gereja. Maria bukan hanya teladan pribadi, tetapi juga bunda gereja. Dia adalah bintang evangelisasi yang membantu kita menyebarkan kabar gembira Yesus. Kalau bunda gereja orang biasa, kalau kamu sebut sering dengar mater eklesia itu bunda gereja, mater bunda eklesia gereja, bunda gereja.
Bunda Gereja, Maria adalah ibu spiritual bagi semua umat beriman, membimbing kita dalam perjalanan iman, bintang evangelisasi, bintang pewartaan. Kalau omong evangelisasi itu berarti soal dengan pewartaan kabar gembira, pewartaan Injil. Karena kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin, evangelion. Artinya baik, angelion berarti kabar baik, kabar yang baik, berita yang baik. Pelindung umat, Maria senantiasa melindungi dan mendoakan anak-anaknya yang beriman kepada Yesus. Bersama Maria kita dekat dengan Yesus. Doa bersama Maria adalah jalan menuju Yesus. Maria adalah jalan terindah untuk mengenal dan mencintai Yesus dengan lebih dalam. Melalui teladannya kita belajar bagaimana hidup sesuai kehendak Allah dengan sukacita dan kesetiaan. Sebagai siswa Katolik, marilah kita berkomitmen untuk meneladani Maria dalam hidup sehari-hari. Dengan membantu doa-doanya, kita dapat tumbuh menjadi murid Yesus yang sejati. Maria, Bunda yang penuh kasih, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Bantulah kami untuk selalu setia mengikuti Yesus Putramu yang terkasih. Amin. Salah satu bentuk cinta kita kepada Maria itu yang paling pertama kita buat kepada mama kita ya. Mama ya. Jangan kasar-kasar dengan mama dan lain-lain. Nanti besok-besok kalau kamu punya istri jangan kasar-kasar, atau kamu perempuan tidak berkasar-kasar dengan mama, karena kalau besok kamu memilih jalan hidup menikah, maka kamu juga akan mengalami apa yang dialami oleh mama kamu. Maka jangan dialami cepat-cepat ya. Tunggu nanti kalau sudah siap betul-betul baru mengalami. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Saya kira kalian sungguh luar biasa karena dari hasil refleksi, dari hasil diskusi, materi-materi yang kamu tulis itu sangat sesuai dengan apa yang menjadi fokus kita hari ini ya. Ingat, doa Rasulullah itu berdoa kepada Maria itu bukan sebuah penyembahan, tapi penghormatan. Lalu misalnya besok-besok ketika kamu pergi keluar, kamu dihadapkan dengan penganut dari gereja lain, orang sering menuduh, oh gereja Katolik itu sesat, menyembah Maria. Tanya, kami tidak pernah menyembah Maria, kami menghormati. Penyembahan kami hanya difokuskan pada siapa? Allah Tritunggal. Kita hanya menyembah Allah saja. Maria itu kita menghormati. Baik, kita tutup dengan doa. Jadi kita doa salam Maria.